Halo, selamat datang di channel TNPC. Ini video kedua dari gue. Eh, Hari ini kita belum ngebahas materi. Hari ini kita nggak akan bahas materi. Ini gue cuma sharing aja perspektif dari gue sebagai trader gitu ya. Ada hal yang menarik yang kemarin terjadi di channel gitu ya. Jadi modalnya sedikit, ya let's say modal $100, kemudian berharap dapat profit $10 sehari lah gitu, atau mereka menargetkan paling nggak dapat $10 sehari dari trading mereka. Artinya gini, modal teman-teman tuh $100 gitu, kemudian target harian itu $10. Artinya kalau kita hitung secara persentase itu 10% per hari gitu, 10% dari modal itu sangat besar menurut gua sih. Cuma kan gini, banyak teman-teman trader yang memang baru bergabung, kemudian mereka berharap trading for, bahasa kerennya ya, trading for living gitu, tapi balance-nya nggak mencukupi menurut gua. Karena kan gini, balance $100, kemudian kalian itu menargetkan $10 per hari, resiko kalian itu berapa gitu per trade-nya yang harus kalian setup gitu. Karena gini, ketika trading kalian berjalan long run gitu, maksudnya jangka panjang, gue yakin itu selalu habis. Karena kan ya hebat aja sih kalau misalnya sekali trade profit, 10 kali trade profit, bahkan sehari mungkin bisa BEP ya gitu, balik modal. Tapi menurut gue itu nggak sehat bro gitu. Karena kan si trader ini sifatnya itu scalping gitu. Bukan gue memojokkan posisi trader scalper ya gitu, karena memang luar biasa untuk scalper. Waktu mereka itu luar biasa banyak untuk melihat trend chart gitu ya kan. Mereka mengambil posisi sedapatnya, bisa dibilang mereka tidak menggunakan RR gitu. Jadi di video ini istilahnya kita akan ngebahas RR yang sehat gitu. Gue pribadi, gue meresikokan sekitaran 5% dari capital gitu untuk main account ya, untuk main account. Kalau trading yang scalping, gue resikonya 100% karena balance-nya kecil, cuma $25. Dalam perjalanannya ya bisa aja sih $25 ini BEP dalam 2 hari atau 3 hari, kemudian 1 kali MC dan seterusnya, itu ada. Cuma gini, berbicara dengan RR yang sehat, menurut gua itu teman-teman itu harus menghitung lah ya, kurang lebih kalian harus aware bahwa modal 100, kalau kita hitung dengan rate gua gitu ya 5%, maka kita meresikokan 5% dari $100, atau kita siap kehilangan $5 per trade kalau misalnya kita buka lot 0,01 gitu. Akan susah untuk long run kalau kalian scalping terus. Karena gini, dengan RR yang tidak sehat gitu, kalian udah siap nih meresikokan $5 gitu per trade nya, baru profit 2 itu kalian close, padahal itu baru 2%, sedangkan resiko kalian itu 5. Dan kalau itu diterusin gitu ya, gue yakin balance nya habis bos, pasti, percaya sama gue. Nah, dalam 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 keputusan trader untuk meresikokan balance nya gitu ya, itu sebaiknya teman-teman menghitung dengan hati-hati gitu. Menurut gua gitu, daripada kalian menghabiskan waktu kalian di depan chart gitu, kemudian mengambil peluang sedikit demi sedikit, ya oke lah bisa profit hari ini atau saat dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan gitu. Tapi resiko yang kalian terima ketika itu terjadi gitu ya, profit yang udah kalian kumpulin itu bisa makan habis sama cut loss, bisa dibilang. Jadi
sehat nggak sih mas? Sehat nggak sih om kalau misalnya kali buat gue modal $100 dapat $10 sehari? Gue bilang boleh, bisa gitu. Tapi ya balik lagi ya, secara trading jangka panjang gue yakin balance habis. Yang ada kalian deposit 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 buat ngejaga ini tuh saldo, bisa dibilang. Karena ketika kalian floating dengan sistem eh, target harian gitu, itu akan, untuk jangka panjang itu nggak bisa diterapin bro. Buat gue pribadi ya, gue bicara dari sisi trading yang gue lakukan gitu ya. eh gue main account gue ada balance sekitaran 1.000 lah gitu lah, saya 1.000 gitu. Gue meresikokan 5% setiap kali open posisi dengan RR yang baik, dan itu gue runningin atau gue jalanin sehari mungkin dapat satu atau dua kali transaksi. Itu bisa bisa running untuk jangka panjang bisa dibilang. Jadi gue day trader, gue pribadi day trader dengan target yang gue tentukan gitu. Kalau gue resikokan 5, gue harus dapat 10 nih gitu, minimal gue 10% gitu dengan balance yang gue punya di main account gue gitu. Cuma masalahnya gini, nggak semua trader baru gitu ya, maksudnya ya, paham terkait RR yang baik gitu, resiko sama reward yang harus kalian manage gitu. Dan menurut gue pribadi, kalau misalnya kalian trading hanya untuk bersenang-senang gitu ya kan, dapat profit hari ini nih, minggu depan loss, deposit lagi, trading lagi, hari ini profit nih, minggu ini profit nih, bulan depan habis gitu MC, kalian gak akan ngumpul duitnya bos gitu loh. Tujuan teman-teman bergabung atau memutuskan untuk terjun di dalam dunia bisnis trading forex ini gitu ya, itu kan uh, untuk jangka panjang kalian itu akan dapat balance yang akan bertumbuh gitu. Jadi istilahnya growing dari balance 100 jadi 200, 200 jadi 500, kemudian 500 jadi 1000 gitu. Tapi dengan RR yang sehat, bukan dengan resiko kalian 5% misalnya, baru running profit, floating profit 7%, kalian tutup gitu, padahal itu nggak sehat. Jadi akan bermasalah ketika nanti berjalan cukup panjang gitu, saldo kalian lama-lama akan kemakan, percaya sama gue deh. Nah tapi ada bos temen gue trading modalnya 10 bisa dapat 10 gitu. Oke, itu memang jangka pendek, tapi RR-nya bener-bener nggak sehat bos. Bayangin aja, kalian resiko kan berarti kan 100% dari balance gitu mungkin ketika kalian entry gitu. Atau misalnya kalian cuma ngambil $1 per trade gitu, kemudian ditutup per trade, tutup per trade, tutup, dapat $1 gitu. Tapi untuk jangka panjang floating yang kalian tahan itu akan luar biasa besar, percaya sama gue deh. Scalper itu ada trading yang pasti ditahan gitu. Asumsinya adalah saat floating terjadi gitu ya, misalnya floating $10 nih, dia akan ngebuka transaksi baru bos buat nutupin floating. Asumsi dia akan profit hari ini, trade untuk menutup floating. Ketika floating ini tertutup, baru dia tutup tuh. Nah kalau misalnya tradingnya bablas, ya habis juga dong, floatingnya kena, entry yang baru kalian input juga kena, bahaya gitu. Nah buat gue pribadi gitu ya, untuk untuk trading seriusnya gitu ya, untuk trading seriusnya di main account gue pakai RR benar-benar 1:2, minimal 1:1,5 deh. Ketika gue resikokan 5% gitu ya, gue akan tembak atau target profit gue di 7% lah, 7% atau 8%, itu baru gue tutup tuh, gue setup di sana untuk target profit terdekatnya. Atau misalnya kalau misalnya analisanya bagus, kemudian zone yang gua tentuin ini masuk gitu ya, gua akan tembak sampai ke TP2. Maksudnya TP2 adalah 1:2 nya gitu. TP1 1:3, sorry, TP1 nya adalah 1:1,5. Dalam jangka panjang akun gue growing dari yang selama 2020 kemarin gitu ya,
eh, prosentase gue bertumbuh di main account itu dari 500 menjadi 1000 dengan RR yang sehat. Dalam prosesnya ada lossnya gitu, karena trading system yang gue pakai juga bukan nggak bagus ya. Selama ini sih masih menghasilkan, cuma ada beberapa hit loss, hit SL juga gitu. Kalau misalnya kita hitung rasio dari 10 kali transaksi gitu ya, gue bisa loss sampai 6 kali atau 5 kali gitu. Tapi karena RR gue sehat, gue masih aman gitu. Kadang BIP doang sih. Nah, balik lagi ke apa yang terjadi di channel kemarin gitu ya. Mereka ada beberapa kasus di mana mereka itu tidak aware gitu, nggak memahami gimana cara menentukan resiko yang siap mereka resiko yang siap mereka ambil ketika mereka buka posisi, baik itu salah atau baiknya gitu. Mereka berharap trade yang mereka buka saat mereka membuka posisi gitu akan langsung naik gitu, atau searah dengan yang diharapkan. Padahal kan chart kita nggak bisa kontrol gitu, karena yang gerakin itu seluruh trader gitu yang menggunakan MetaTrader di dalam aplikasinya gitu ya. Kan di channel lo pemain trading dengan balance 25 juga om. Iya, tujuan gue itu gue mau ngedisiplinin rulesnya lagi gitu. Maksudnya karena main account gue freeze gitu, nggak gue tradingin dulu, gue mau setup bener-bener pas gitu, nyari RR yang paling pas untuk trade jangka pendeknya gitu. Maksudnya dalam satu hari gue harus maksimal berapa posisi gue opennya gitu ya kan, dengan balance yang ada gitu ya, dalam hal ini balance 25 gitu. Secara perhitungan atau secara profit bagus, cuma dalam perjalanan 1 minggu pun gue pernah MC gitu loh. Jadi balance 25 habis karena analisanya bisa dibilang tidak sesuai dengan pergerakan dari si market gitu. Jadi menurut gue sih ya, teman-teman itu harus bisa menghitung resiko yang harus kalian terima saat entry posisi gitu, atau minimal bahasanya diikhlaskan lah ya, karena kan balance kalian kecil nih, di bawah 100 atau pas $100 gitu. RR kalian itu kalau misalnya kita bicara sesuai planning, sesuai RR yang gue pakai gitu, makanya gini, dari modal 100 gitu ya, kalian itu udah siap kehilangan $5 per trade gitu loh. Artinya kalau misalnya kalian salah berturut-turut 20 kali baru MC. Nah, dalam trading yang gue lakuin, gue nggak pernah salah trade itu, salah posisi sampai 20 kali berturut-turut, itu belum pernah. Worstnya itu 5-10 lah. Tapi dengan RR yang bagus, minimal TP1 gue dapet gitu. TP1 gue dapet dari entry yang gue running gitu. TP2 jarang. Ada tapi ya nggak selalu. Tapi TP1 itu pasti kena dari target yang gue tentukan gitu. Jadi minimal gue dapat profit yang gue harapin gitu. Makanya balance 25 pun bisa jalan gitu. Hari ini profit sekian, profit sekian, profit sekian. Nah, apa ya, menurut ini dari perspektif gue aja ya. Jadi dalam hal kalian trading itu menggunakan cara apapun terserah gitu, selama menghasilkan dan profit nggak ada masalah gitu. Tapi kalau kita bicara balance besar gitu ya, kita bicara balance besar dengan resiko yang kalian lakukan gitu ya, atau mengharapkan tadi ya $10 per hari dengan modal $100 gitu, artinya kan 10% nih dari balance ya. Maka kalau misalnya teman-teman trade dengan modal yang besar, katakanlah 1.000 deh gitu, 10% dari 1.000 itu 100, ya kan? Siap nggak gitu untuk nahan itu floating gitu loh, floating sampai minus $100 itu dalam sekali open posisi gitu loh bos.
beda perasaannya ketika kalian cuma hilang $10 dengan hilang atau minus floating $100, apalagi kalau kalian buka lot dengan lot besar, itu beda banget. Nah, bicara lossnya nih, sekarang kalau misalnya profitnya nih, target market sesuai dengan analisa kita nih, naik ke atas saat kita posisi buy gitu ya, let's say kalian resikokan segitu ya, 10% $100 nih, kalian udah melihat floating profit $70 nih, menurut kalian udah gede dong, satu kali trade dapat segitu $70. Kalian itu udah langsung gatel dong, wah $70 nih gede nih, cut profit misalnya. Padahal kalau dihitung secara persentase itu belum masuk RR-nya, karena gini, 70 dolar itu kalian baru profit 2% gitu loh, dari capital gitu, dimana kalian itu meresikokan 10% sebenarnya. Betul nggak ya, kurang lebih gitulah ya, baru floating profit 70, padahal kalau misalnya RR-nya 1:1 gitu ya, maka harusnya kalian dapatnya 100 gitu, baru 70 kalian cut gitu. Jadi ini nggak bener secara trading jangka panjang. Oke lah, kalian mau ngejaga profit gitu ya, jadi trade sedikit close, trade sedikit profit sedikit, nah biru gitu ya kan, biru close, biru close. Tapi untuk jangka panjang habis bos, percaya sama gue deh. Kemarin dulu lah 2019 gue balance banyak pun habis, ya bukan habis lah ya, sudah dapat profit yang agak lumayan dalam prosesnya gitu ya, beberapa bulan kemudian gitu. Gue ngebuang total itu besar gitu lossnya, karena ya itu tadi nggak beres RR-nya gitu. Jadi menurut gue pribadi sih ya, buat teman-teman trader yang memang belum ada skill secara benar untuk menganalisa gitu ya, sebaiknya itu kalian nggak menggunakan resiko yang terlalu besar saat membuka posisi, karena akan pelan-pelan itu ngemakan balance-nya teman-teman gitu loh. Saran gue sih minimal 1:1,5 gitu. Kalau misalnya trade-nya dan analisa kalian masuk gitu ya, 1:1 pun kalau misalnya 10 kali hit juga lumayan kan. Kalau kalian resikokan $100, dapat $100, 10 kali transaksi, hit semua, hit TP semua, ya banyak balance-nya gitu. Cuma kalau dari 10 kali transaksi nih, dari 10 kali transaksi dengan resiko $100, 5 kali hit TP, 5 kali hit SL, ya BEP dong. Kalian udah effort 1 bulan gak dapat apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian buka posisi dengan resiko 1:1,5 gitu ya kan, 5 kali posisi salah, 5 kali posisi benar, kalian masih dapat 0,5%-nya. Jadi ya itu yang harus kalian lakukan sih, bukan apa namanya, bukan ngelihat biru sedikit kalian udah gatel close gitu, kemudian floating dibiarin sampai SL misalnya. Iya umumnya sih kalau misalnya teman-teman memang belum belum mencapai skill ke sana, ya pasti floating akan ditahan, bahkan kalian nggak pakai SL mungkin. Resiko trader baru seperti itu ya, yang gue rasa ya, karena dulu gue juga sama. Nah, balik ke apa yang terjadi di channel kemarin gitu ya, balance 100 itu MC dalam sehari, ya itu uang sih bos. Jangan sampai apa yang kalian kalian bayangin gitu ya, kalian harapin di dunia bisnis forex ini, lambat laun tuh ngabisin uang yang kalian punya gitu. Yang kita harapin di trading forex itu kan dari balance 100 jadi 200, balance 200 jadi 1000 gitu misalnya, atau balance 200 ke 500 gitu ya kan, kemudian dari 500 jadi 1000 dengan RR yang sehat. Tapi catatannya itu kebanyakan di channel ya, kebanyakan di channel yang ada gitu, di channel yang
di teman-teman yang ada di channel itu, mereka membuka lot yang terlalu besar di atas yang seharusnya, bisa dibilang menghitung dari apa namanya, menghitung dari capital yang mereka punya, mereka membuka lot dengan cukup besar gitu perbandingan yang seharusnya akan. Jadi ketika misalnya ketika si market itu bergerak ke arah SL, ya SL-nya akan terlalu besar gitu. Contoh, seharusnya itu resikonya itu 0,5, sorry, resikonya itu 5% dari capital dengan menghitung 0,01 gitu. Tapi teman-teman ngebuka trade, satu kali trade itu membuka dengan 0,05. Itu udah berbeda nih perhitungannya. Contoh lah, resiko SL yang kalian siapin itu let's say 500 poin gitu ya, 500 poin gitu, 50 pips ke bawah gitu untuk resiko SL kalian. Kalau dengan hitungan 0,01 kalian sudah meresikokan sekitaran $5 gitu, sorry, $2,5 gitu untuk satu kali. Dengan 0,01 kalian meresikokan $5 nih sebenarnya. Tapi karena kalian buka dengan lot besar 0,05, kalian udah siap kehilangan $25 saat satu kali entry, ya kan? Nah, yang seharusnya gitu ya, berdasarkan RR yang sehat, kalau misalnya resiko kalian 25, ya minimal TP kalian harus 25 lah. Nah, masalahnya teman-teman sanggup nggak nungguin gitu. Oke lah, dalam beberapa kali trade itu akan terus working, berhasil gitu. Tapi nggak akan bertahan lama, percaya deh. Habis balance kalian lama-lama. Nah, ya kalau kalau menurut gue sih gini deh, pelajarin dulu money management yang baik gitu ya kan, perhitungan dengan benar, dengan resiko yang benar, kemudian reward yang benar, baru teman-teman eh, pakai lot yang gede gitu bisa dibilang. Kalau misalnya dari trading system yang kalian punya itu working, kalian tinggal naikin lot aja, TPS tuh pasti kena kok gitu. Ya udah, tinggal pasang aja, bisa dibilang dengan resiko yang sudah kalian hitung, kalian masuk dengan lot yang sesuai gitu. Misalnya kalian resikokan 5% dari balance, ya udah, ternyata SL kalian cuma 10 pip nih. Ya 10 pip ini belum masuk ke resiko kalian, ya lotnya naikin lah supaya menutup resiko yang kalian siapin gitu. Maka ketika hit TP1, profit kalian itu besar gitu karena kalian naikin lotnya. Masalahnya teman-teman nggak paham, belum paham sih ya, belum paham terkait menghitung lot, kemudian RR yang baik, dan apa namanya, stop loss yang benar, dan TP yang benar gitu. Ada TP1, TP2, dan TP unlimited mungkin seandainya bisa disebut ya. Kalian juga kan nggak bisa tentukan di mana kalian harus entry gitu untuk saat ini ya. Kalian harus entry di mana gitu, kemudian SL-nya harus berapa, TP yang ideal itu di mana gitu. Karena kan kalian nggak bisa prediksi kemana marketnya mau bergerak setelah kalian entry. Bahayanya kan di sana gitu. Jadi pesan pesan gue sih gini ya, untuk RR itu teman-teman jaga deh. Oh ya, gue bisa jamin sih, gue bisa jamin bahwa apa yang kalian lakukan di akun kalian yang saat ini gitu ya, modal modal 100 jadi 200 dengan RR yang gak sehat, gue jamin deh ketika kalian manage akun besar dengan pola yang sama, kalian bawa ke pola yang sama dengan balance yang besar, habis bos balance nya karena RR kalian gak sehat. Berbeda dengan apa yang gue lakukan di main account gitu. Di main account fix 1:2 itu target gue gitu. Jadi ketika gue resiko kan 5 dolar gitu atau $50, gue minimal harus dapat $50 dalam entry yang gue lakukan. Kalau enggak, ya mending gak usah entry, cari setup dulu yang benar-benar masuk baru entry gitu. Makanya main account yang gue punya saat ini gue freeze, gue main dengan akun kecil. Gue mau tujuannya adalah gue mau bener-bener mastiin apa yang gue lakukan gitu, yang nantinya gue terapin di main account itu bener-bener bisa valid gitu, baru nanti gue pakai main account gitu. Karena kan gini,
lot kecil gitu ya, 0,01, balance 25 gitu, dapat $5, itu gede loh bos, karena kalian udah profit 5% dari balance. Ya dong. Nah, berbeda halnya kalau misalnya kalian balance 1000. Kalau kita hitung 1%, ya kalau kita dari balance 1000 itu kita hitung 1%, maka kalian minimal itu dapat $10 ya, $10 dari balance gitu saat open posisi. Nah, $10 itu berapa pip yang harus kalian targetin gitu loh. Kalau misalnya SL dan TP-nya terlalu dekat atau SL terlalu dekat dengan entry, ya akan bahaya. Biasanya market itu bergerak ke SL dulu gitu. Kecuali kalian udah dapat skillnya, udah yakin dan punya punya rules yang jelas, validasi yang jelas terkait entry. Ketika kalian entry, resiko kalian cuma 10 pip, TP-nya bisa sampai 500 gitu, atau 50 pip, 1:5. Itu memungkinkan kalau skillnya kalian punya gitu. Gue pribadi belum sampai sana. TP2, TP3 itu udah luar biasa gitu. Umumnya gue dapat 1:1,5. Jadi pesan gue sih itu aja sih teman-teman ya, menanggapi apa yang terjadi di channel kemarin. eh Teman-teman itu terlalu banyak entry yang pertama gitu ya, yang kedua itu lot kalian yang lot rate yang kalian buka itu terlalu besar, nanti bahaya gitu. Oke lah 0,05 misalnya atau satu lot gitu, kalau hoki gitu ya kan, satu lot buka gitu jebret, market langsung sesuai analisa kalian atau yang kalian harapin, bergerak 200 pip, dapat dong $200. Ya lu nggak perlu trading lagi lah seminggu, karena kan balance lu tadinya cuma 25 misalnya. Tapi long run kepleset mencet satu lot, habis bos, MC deposit lagi gitu kan, besok kayak gitu lagi, deposit lagi. Jadi bahaya sih. Ya kan. Jadi menurut gue pribadi gitu ya, kalian belajar dulu menghitung resiko sama reward yang baik, baru nanti uh, menghitung lot yang benar, atau maksudnya menghitung lot yang sesuai dengan kondisi market kalian mau entry, resikonya sudah dihitung, rewardnya yang kalian targetin mau dihitung, tercapai apa enggaknya, kalian mau pasang lot berapa gitu. Nanti secara spesifik di video berikutnya gue akan jelasin gimana cara menghitung lotnya deh gitu. Jadi nanti di video-video berikutnya akan ada edukasi lebih spesifik aja sih gitu, terkait menghitung lot, RR yang baik, kemudian setup, trading system yang tadi sempat gue jelasin, yang trading system yang kalian bisa pakai, kemudian bisa memvalidasi RR dan reward, resiko dan reward yang kalian mau targetin itu bisa memvalidasi dan bisa sesuai gitu ya kan. Misalnya kalian resikonya 1 banding RR kalian 1:2, trading system yang kalian punya ini probabilitas atau win rate-nya benar nggak bisa sampai gitu, dalam arti gini, dari win rate yang kalian dari trading system yang kalian punya apapun itu ya, EMA lah atau stokastik dan seterusnya gitu, indikator dan semuanya gitu ya, kalian combine semua jadi satu, validnya seberapa persen untuk win rate nya gitu. Misalnya kalian RR nya 1:2, resiko 1 rewardnya 2, itu berapa kali kenanya gitu, validasinya seberapa besar gitu, atau win rate nya seberapa besar. Baru dengan trading system yang sudah valid kayak gitu, teman-teman baru bisa aplikasi ini dengan lot besar, dengan balance yang besar. Karena kalau misalnya apa yang kalian lakukan saat ini di trading kalian, gue yakin balance besar nggak akan bisa sehebat balance kecil gitu loh, karena resikonya berbeda gitu. Floating yang kalian terima gitu, floating minus yang kalian lihat di chart gitu, atau di mobile gitu, MT4 di HP, mempengaruhi mempengaruhi mental kalian gitu. Psikologi kalian keganggu ketika ngelihat floating besar dengan lot yang salah gitu. Lot kecil oke lah, kalian bisa senyum-senyum aja, oh baru minus 25, balance gue masih cepet gitu ya kan. Tapi kalau balance 1000 gitu, kalian menghitung lot tuh sudah benar,
tapi trading kalian itu barbar gitu. Kalian membuka lot besar, floatingnya berbeda bos, bergerak 100 poin ke bawah misalnya mendekati SL dengan lot 0,1, itu impact ke kitanya itu berbeda dengan uh, bergerak 100 poin ke SL dengan lot kecil 0,01. Itu berbeda rasanya. Kalian siap nggak ke sana gitu untuk ngerasain yang kayak gitu? Jadi pesan gue sih, disiplinin dulu aja trading kalian gitu. Kalau misalnya kalian mendisiplinkan $10 per hari, better gitu ya. Menurut gua balance-nya banyakin. Jangan balance 100 nargetin segitu. Oke, balance 100 gitu. Kalau balance 1000 gitu dengan persentase yang sama, kalian itu meresikokan atau berharap dapat $100 sehari gitu dalam sekali trade. Nah, siap nggak untuk floating $100 gitu? Karena impactnya ke mental kita beda rasanya. Percaya deh. Cobain kalau nggak percaya. Bahaya gitu kalau menurut gue sih. Jadi itu aja sih tanggapan gue terkait kemarin yang terjadi di channel ya. Jadi teman-teman itu ada yang sampai MC mungkin dari balance 100. Ya kepaksanya kalau misalnya masih memutuskan untuk terjun ke bisnis forex, ya besok sana deposit lagi dong terpaksa gitu, daripada ketinggalan momen misalnya. Nah, ya menurut gue itu aja sih untuk apa yang gue share hari ini. Jadi silahkan dipelajarin RR yang baik, entry yang baik, skill yang pas gitu ya kan, trading system yang canggih bisa dibilang sesuai dengan yang kalian harapin. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini, dukung komunitas kita gitu ya, supaya channel ini bisa memberikan edukasi yang lebih baik lagi, memberikan edukasi yang bisa menambah, bisa dibilang menambah pengetahuan kalian sebagai trader, dimana bisa menambah ya cuan kalian gitu ya. Sementara itu aja. Oke, thank you, bye.